Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita meningkatkan takwa dengan mengumandangkan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan inayahnya. Di hari ini, kaum muslimin di seluruh Indonesia melaksanakan sholat Idul Adha, dan setelah itu akan menyembelih hewan-hewan kurban sebagai sunnah muakkadah dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Idul Adha kita selalu membicarakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, suri tauladan bagi manusia dalam ketaatan, kepasrahan, dan pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Nuh dari jalur Sam. Dilahirkan di Ur Kasdim, Kaldania atau Persia kuno sekitar 4000 tahun yang lalu, sekitar tahun 1996 sebelum Masehi. Upaya Ibrahim dalam pencarian Tuhannya di tengah masyarakat penyembah berhala, yaitu masyarakat di sekitar Kaldania tersebut, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan karena ia melakukannya dengan dilandasi dengan ketulusan. Perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam diawali dari lahirnya ilmu yakin melalui proses pencarian Tuhan dengan memaksimalkan potensi akalnya. Setelah akalnya menemukan kebenaran dan hatinya diarahkan kepada Allah, maka terbitlah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hijrahnya menuju Baitul Maqdis, beliau singgah cukup lama di Syria atau Haram, yang masyarakatnya menyembah benda-benda langit seperti bintang, bulan, dan matahari. Ibrahim memohon anugerah hidayah Allah agar keimanannya tumbuh menjadi ainul yakin. Oleh Allah dibimbing rohaninya hingga pada puncaknya terbitlah fajar kesadaran hakul yakin pada diri Ibrahim. Setelah mendapatkan kemuliaan dari Allah, bisa menyaksikan keagungan penciptaannya. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 75, "Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim diuji Allah dengan banyak sekali ujian. Dibakar di api oleh kaumnya di Ur Kasdim, kemudian berdakwah pada Raja Namrud yang sombong di Babilonia. Lama tidak memiliki keturunan karena istrinya Ibunda Sarah dalam kondisi mandul. Berhadapan dengan kezaliman Fir'aun di Mesir, kemudian perintah membawa Hajar, istrinya yang kedua, dan bayinya Ismail ke tanah gersang dan tandus di Makkah, hingga perintah penyembelihan putranya itu. Juga perintah membersihkan dan membangun Ka'bah dan lain sebagainya. Semuanya itu berhasil ditepati oleh Ibrahim. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, "Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam atau pemimpin bagi seluruh manusia." Ujian-ujian tersebut semakin menajamkan potensi-potensi kecerdasannya, intelektual, emosional, maupun spiritual Ibrahim. Sifat dan karakter mulia Ibrahim semakin terasah. Puncak ujian itu yakni ketika turun perintah penyembelihan anak tunggalnya, anak pertamanya yaitu Ismail, melalui mimpi yang benar. Allah berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara
Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Maka anak yang soleh itu menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Saat itu di zaman Nabi Ibrahim terjadi persimpangan pemikiran manusia tentang pengorbanan manusia. Saat itu di Mesir sudah biasa gadis cantik dipersembahkan kepada dewa sungai Nil. Kemudian di Kanaan atau Irak, bayi dipersembahkan kepada dewa Baal. Kemudian di Meksiko, yaitu di suku Aztec, jantung dan darah manusia dipersembahkan untuk dewa matahari. Kemudian di Viking Eropa Timur, pemuka agama dipersembahkan untuk dewa Orion. Disinilah dalam konteks sejarah inilah Ibrahim hidup, sehingga perintah penyembelihan Ismail pada saat itu adalah suatu hal yang lumrah, mengorbankan anak manusia kepada Tuhannya. Akan tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Ujian keimanan yang nyata kepada Nabi Ibrahim itu kemudian diganti oleh Allah dengan domba. Mulai saat itulah dilarang untuk mengorbankan manusia di seluruh penghuni bumi dari dulu hingga sekarang, karena itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan satu alternatif yang lebih manusiawi, yakni dengan menyembelih hewan kurban. Atas latar sejarah inilah maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat kurban bagi manusia yang dilestarikan sejak zaman dulu hingga kini, dan ditetapkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW melalui ibadah yang bernilai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Maka setelah sholat Idul Adha dan rangkaian khutbahnya, umat Islam di seluruh dunia disunahkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 hingga 13 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ini berfirman, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata bagimu ya Ibrahim dengan menyembelih putramu Ismail untuk membuktikan cintamu kepada Tuhanmu, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Inilah ditetapkannya syariat menyembelih kurban pada umat Islam untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang berbahagia, banyak anugerah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diberi keturunan yang soleh, yaitu Nabi Ishak yang memiliki sifat yang cerdas, dan Nabi Ismail yang memiliki sifat penyantun atau halim. Keturunan keduanya diberkahi dengan lahirnya Nabi dan Rasul. Dari keturunan Nabi Ishak banyak lahir nabi-nabi. Di antaranya adalah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa dan lain sebagainya. Kemudian dari Nabi Ismail lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah menyampaikan salam dan keberkahan kepada Ibrahim serta memuji Ibrahim dengan banyak sekali pujian. Beliau disifati dengan Al-Halim, yaitu tempat berpadunya kecerdasan, puncak kesabaran, kelembutan dan kebijaksanaan. Beliau juga disebut Muhsinin, yaitu orang-orang yang tetap dalam kebaikannya. Beliau juga disebut dengan Mukminin, yaitu hamba-hamba yang telah mantap keimanannya. Beliau juga disebut di dalam Al-Quran dengan Al-Mukinin, yaitu orang yang telah sangat mantap keyakinannya. Beliau juga disebut dengan Sholihin, yaitu orang-orang yang mantap kesalehannya. Beliau ditetapkan sebagai imamah atau pemimpin bagi seluruh manusia, serta menjadi Khalilullah, kekasih serta kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim adalah sosok yang sangat kaya dengan kemuliaan, sehingga diberi gelar ummah dalam Al-Quran.
sifat-sifat terpujinya demikian banyak sehingga tidak bisa disedap, tidak dapat disandang kecuali oleh banyak orang atau disebut dengan nama ummah. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Jalan hidup beliau akan diikuti dan menjadi buah tutur yang baik bagi manusia sepanjang masa, dijadikan sebagai suri tauladan untuk umat manusia. Allah berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 108, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk meneladani Nabi Ibrahim, kita perlu mengenal diri dan mendidik ketakwaan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mantap ketakwaannya atau muttaqin sampai di puncak takwa. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Imran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di dalam hadis riwayat Ibnu Mardaweh dan Al-Hakim, Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis Nabi tentang takwa yang sesungguh-sungguhnya ini, haqqa tuqatihi ini, sebagai puncak ketakwaan, yaitu selalu menaati Allah dan tidak mendurhakainya, selalu mengingatnya dan tidak sesaat pun melupakannya, mensyukurinya dan tidak sesaat pun mengingkarinya. Inilah yang dilakukan atau ada pada diri Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan termasuk perilaku orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Kemudian tingkat takwa yang kedua adalah bertakwa sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah yang kita kerahkan dengan sepenuhnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Taghabun ayat 16, Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ayat selanjutnya adalah Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ada salah satu contoh yang diberikan oleh Allah dengan takwa sesuai kesanggupan kita, yaitu dengarlah serta taatlah kepada Allah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin hadirat, saat ini adalah masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia dilanda pandemi corona. Maka kita harus meningkatkan solidaritas sosial lewat menumbuhkan karakter berbagi. Alhamdulillah, melalui hikmah dari kurban ini, kita mengambil sebagian daging untuk diri kita pribadi, dan kita menyerahkan sebagiannya untuk hadiah, dan sebagian yang lain untuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Maka dari sinilah kita berkomitmen untuk selalu berbagi, baik dalam kondisi sempit maupun lapang. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Maka sepulang dari sholat Idul Adha ini, marilah kita evaluasi diri kita masing-masing. Ketika ada kesempatan, meskipun sempit, maka kita keluarkan untuk menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha dan hari Tasyrik ke depan. Dan apabila masih ada lagi, maka kita sedekahkan kepada orang-orang yang kurang beruntung di era pandemi ini. Mari kita lihat masyarakat di sekitar kita, saudara-saudara terdekat kita, apabila mereka menganggur karena di PHK, marilah kita memberikan kelonggaran kepada mereka, membantu ekonomi mereka. Inilah wujud dari fattaqullaha mastata'tum, salah satu contoh dari takwa sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian tingkatan takwa yang ketiga adalah dengan komitmen menjauhi larangan Allah. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 135. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga termasuk orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri,
atau jatuh ke dalam dosa, mereka segera mengingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, al-muttaqunat taqaw ma hurrima alaihim wa addaw mafturidda alaihim. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam pelaksanaan ibadah kurban, kita disunahkan untuk hadir, khususnya para mudhahi yang menyembelih hewan kurban, untuk menyaksikan prosesi penyembelihan itu. Maka dari situ kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu memiliki 4 macam hawa nafsu. Yang pertama adalah nafsu bahimiyah, yaitu sifat kehewanan, yang apabila menguasai manusia maka akan menjadi rakus dan tamak, serta berlebihan dalam makan, tidur, dan seks. Kemudian yang kedua adalah nafsu sabuiyah, yaitu sifat kepuasan, yang apabila menguasai diri kita, ia akan menjadikan sifat kita suka membenci dan bermusuhan, penuh amarah, bertindak anarkis, menyerang orang lain, kejam, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sifat asyaitoniyah, yaitu sifat kesetanan, yang apabila telah menguasai manusia maka ia akan suka merekayasa dengan tipu daya, meraih segala sesuatu dengan cara-cara yang jahat dan licik, munafik, serigala berbulu domba. Kemudian yang keempat adalah sifat ar-rububiyah atau sifat ketuhanan, yang apabila telah menguasai diri manusia maka ia ingin berkuasa, ingin selalu menduduki jabatan yang tinggi, suka memperbudak orang lain, tidak ingin direndahkan, selalu ingin dipuja-puji, mengejar popularitas, ingin diistimewakan, ingin selalu menjadi nomor 1, dan lain sebagainya. Jika karakter negatif ini mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa ini, niscaya akan terjadi perubahan tatanan sosial yang akan sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman, hukum bisa dibeli, undang-undang bisa dipesan dengan uang, tidak bisa membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Teroris dan ekstremis akan sumbuh subur dan bertindak brutal tanpa peri kemanusiaan. Masyarakat saling curiga, bermusuhan, dan berpecah belah. Generasi muda rusak oleh pergaulan bebas, narkoba, dan media sosial. Dan seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan, dan kebaikan menjadi sesuatu yang terasing. Kesadaran yang lahir dari proses pendidikan jiwa menuju takwa akan mampu menjadikan rohani sebagai pemimpin yang pada gilirannya akan mengarahkan karakter manusia menuju ke arah sisi yang positif. Sifat al-bahimiyah seperti makan, tidur, seks akan diatur sesuai kebutuhan, sesuai dengan tuntunan agama, sehingga bisa mendukung vitalitas untuk ibadah. Yang kedua, sifat asabuiyah akan diarahkan menjadi sifat pemberani, membela kebenaran dan menolak kebatilan. Kemudian sifat asyaitoniyah akan dikendalikan menjadi sifat hati-hati, penuh kewaspadaan, kritis, dan teliti. Kemudian sifat ar-rububiyah atau ketuhanan akan dimanage dengan baik, sehingga seseorang bisa menjadi pemimpin yang efektif dan bisa melayani sesama manusia dengan ketulusan. Inilah pribadi-pribadi manusia yang bisa menjadi harapan bagi masyarakat modern yang materialis dan hedonis. Kehidupannya akan dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan, penuh cinta, dan selalu ceria. Kehadiran mereka bisa menjadi sumber pencerahan dan inspirasi bagi masyarakat dan dunia. Inilah hikmah yang bisa kita ambil dari visualisasi menyembelih kurban, yaitu menyembelih nafsu-nafsu buruk kita untuk melahirkan nafsu-nafsu yang baik, untuk menyelamatkan, untuk keselamatan Ismail kita, yaitu sifat-sifat karakter baik kita masing-masing. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.
Enggak, ya. Enggak, sini Mbak ngikuti prosesnya sholat. Teman-temannya bukan? Oh, bukan.